Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pelajaran terakhir untuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu ikhfa hakiki. Sebagaimana yang telah kita kupas di video-video sebelumnya, ada 4 hukum bacaan yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, idgham bilah gunnah, dan di video sebelumnya ada hukum bacaan iqlab. Video kita kali ini fokus membahas yang terakhir, yaitu ikhfa hakiki. Kita kenalan dulu dengan apa itu hukum bacaan ikhfa hakiki. Secara pendekatan bahasa dibagi menjadi 2 kata. Ikhfa artinya samar, hakiki adalah sebenarnya, samar-samar yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya. Secara istilah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dod, to, wo, fa, qaf, dan kaf. Maka cara baca nun sukun atau tanwinnya disamarkan disertai dengung. Kalau terlalu susah menghafalkan 15 huruf ini, biasanya cara mudah kita adalah menghafalkan yang tadi, idhar halqi, idgham bi gunnah, bilah gunnah, dan iqlab. Maka di luar itu masuk ikhfa hakiki. Nah, cara mudahnya seperti itu ya. Memang ini yang sering muncul di Al-Quran, karena memang jumlah hurufnya lebih banyak dibandingkan hukum bacaan sebelumnya. Secara sederhana dapat kita rumuskan seperti ini. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di antara 15 huruf yang tadi sudah kita sebutkan, ini ya, ta, tha, dan seterusnya sampai qaf dan kaf, maka cara membacanya yang pertama dia disamarkan. Nun sukun atau tanwinnya disamarkan, kemudian disertai dengan dengung yang ditahan kira-kira 3 harokat dengungnya. Nah, ini sebagai fazakir atau pengingat saja ya. Mister contohkan di sini ada fa'aldartukum. Ada nun sukun bertemu dengan huruf zal, salah satu huruf yang termasuk dalam 15 huruf yang ada di sini. Maka dia cara bacanya bukan jadi n, fa'an, bukan, karena itu idhar halqi. Juga bukan fa'an, nggak jadi eng juga, gitu ya. Jadi tengah-tengah, samar dan persiapan masuk huruf berikutnya. Maksudnya samar gimana? Tidak seperti n, fa'an gitu, tidak seperti fa'an, tidak seperti fa'al. Jadi posisi lidah kita antara n dengan antara masuk ke huruf berikutnya. Fa'al, makanya dia dinamakan samar ya, dinamakan ikhfa. Fa'aldartukum. Ya, kira-kira seperti itu, nanti dicoba. Sekarang kita contohkan beberapa contoh bacaan yang termasuk dalam kategori ikhfa hakiki. Nah, tuh, nun sukun bertemu dengan huruf tha, maka dia disamarkan dan didengungkan 3 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah, samar gitu ya kira-kira. Diulangi. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Samar dan ditahan 3 harokat, didengungkan 3 harokat. Lanjut di bacaan berikutnya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ilan fa'aghna. Serulangi. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lanjut. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Contoh yang terakhir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara fil sepertinya nun sukun atau tanwinnya itu seperti menyerupai eng ya, tapi sangat tipis sekali. Insa. Lah kita sudah siap menuju ke makhraj huruf setelahnya. Ini fa menuju sa. Kalau yang ini menuju fa. Menuju kaf gitu ya. Insa. Jadi sembari kita menyamarkan dan mendengungkan, ditahan 3 harokat, persiapan menuju huruf setelahnya itu ikhfa hakiki. Silakan nanti dipraktekkan dan dicari hukum bacaan ikhfa hakiki di Al-Quran sangat banyak. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.